Fenomena mungkin karena saya kurang pengetahuan umum gitu. Betul sakit jenrah kita ini. Apa yang mau ditanyakan? Mungkin dengan fenomena teknologi informasi. Terus? Menurut Ustadz sendiri bagaimana hukum aplikasi yang sudah sangat marak di kalangan anak muda maupun kalangan orang tua tentang aplikasi TikTok? Aplikasi TikTok. Ya, TikTok itu dulu kan ada yang mengharamkan. Bukan dulu ya, beberapa waktu yang lalu itu kan ada yang mengharamkan. Haram. Asli haram gitu ya, tidak bisa untuk ditoleransi. Tetapi kalau menurut saya tergantung untuk apa gunanya. Satu, lihat berapa banyak jumlah pengguna TikTok. Apakah signifikan ataukah hanya sebatas beberapa orang saja, dan siapa yang menggunakan itu. Yang menggunakan TikTok aplikasi itu banyak sekali, jutaan. Kemudian usia menggunakan rata-rata adalah anak-anak dan remaja, walaupun ibu-ibu juga ikut joget-joget ria, menghibur dirinya mungkin ya. Maka kalau hal itu untuk satu kepentingan dakwah, ya kenapa tidak? Ya, daripada mereka tidak ada hiburan, kemudian mereka atau cari profil orang, salah dalam menentukan profil, teladan. Kadang orang nyanyi itu kan gara-gara ada yang ngajari nyanyi, joget-joget apa itu kan, karena memang yang ditonton kan itu. Nah, saya kira tidak masalah, tapi kontennya memang konten yang bagus. Karena saya juga mengamati beberapa ustadz pun juga masuk ke situ, bahkan beberapa nasyid sholawat juga masuk ke situ. Karena memang mungkin esensi yang mau diraih adalah tentang esensi dakwah, sehingga orang itu ada pilihan alternatif, bukan hanya goyang-goyang, joget-joget atau upload yang tidak seharusnya. Yang kedua, kalau kemudian itu diterima dalam pengertian kontennya bagus, tidak melanggar syar'i, diikuti oleh banyak orang, bahasanya apa, follower ya itu ya, follower atau apa itu bahasanya banyak itu kan, ribuan, bisa juga kan itu dimanfaatkan untuk ekonomi. Jadi kita punya produk apa gitu kan, supaya dilihat orang, kemudian ya mungkin dari situ menjadi satu lahan usaha baru, bisa memasarkan produknya atau memasarkan produk saudara muslim yang lain. Tetapi kalau esensinya bukan itu, di TikTok hanya untuk main-main, hanya malah nanti membuat hal yang tidak baik, sehingga dia malah menjadi teladan yang kurang baik, orang terinspirasi dari situ, salah, ya sudah, hati-hati dengan namanya dosa apa? Dosa jariah. Karena Anda mati, TikTok tidak mati, masih terus ada. Ini harus hati-hati sekali tentang dosa jariah. Maka sosial media apapun itu, entah TikTok, entah YouTube, entah Facebook, sebenarnya esensinya apa? Kalau esensinya untuk dakwah, monggo. Karena itu adalah lahan dakwah yang sangat luar biasa, terbuka dan murah. Nanti kalau mau menginspirasi orang tidak perlu jauh-jauh ke tempat mana, cukup di situ, cukup di channel YouTube, cukup di Facebook, cukup di TikTok, asalkan manfaat. Jadi bukan sesuatu hal yang mudarat. Nah, sama juga ada dosa jariah, juga ada namanya sedekah jariah. Antum mati,
Ya misalnya antum bisa ceramah, ya terus itu abadi selamanya sampai kiamat. Intinya di situ. Jadi makanya kalau anak-anak muda itu tidak masalah bagi saya kalau memang sudah lazim dia bawa HP dan itu diperkenankan, memang tidak menyalahi aturan, buat konten-konten yang menarik supaya bisa berlomba-lomba dengan ya pengikut setan ya, atau mereka yang masih belum sadar, supaya juga ikut ada pengaruh untuk menyadarkan. Ini fenomena yang terjadi. Jadi dua hal itu. Kalau kontennya bagus maka dapat sedekah jariah yang terus mengalir. Tapi kalau kontennya buruk, hati-hati, dan jadi dosa jariah yang juga terus mengalir, dan itu merugikan kita. Itu kalau terkait dengan TikTok. Ada yang lain?